تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah jemaat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla di atas cahaya dan petunjuk darinya, dengan penuh harap akan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla, seluruh larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga di atas cahaya dan petunjuk darinya, dengan penuh rasa takut akan ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Kaum muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan di mana seorang dapat meraih keberuntungan. Bulan Ramadan adalah momen di mana seorang bisa mendapatkan laba yang besar. Betapa tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan para sahabatnya agar bergembira dengan datangnya Ramadan, karena di dalamnya ada pengampunan, ada rahmat Allah, akan dibebaskan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dari api neraka. Di dalamnya pintu-pintu surga terbuka, di dalamnya pintu-pintu neraka tertutup, dan juga syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, ada orang-orang yang merugi, yang tidak meraih keberuntungan di bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapakah mereka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha fa lam yughfar lah." Celaka seseorang yang dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Orang yang merugi adalah orang yang mendapati Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan
penuh harap akan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Kaum muslimin, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan keberuntungan di dalam bulan yang penuh keberkahan ini adalah orang-orang yang tidak mau memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan emas ini. Memanfaatkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, untuk melakukan amal-amal ibadah yang dengannya dosa-dosanya akan berguguran. Maka di antaranya adalah kita melaksanakan qiyamul lail, amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Setelah puasa Ramadan adalah qiyamul lail, dan yang paling utama adalah salatul tarawih. Yang Nabi SAW telah mengatakan, barang siapa yang berdiri bersama imam melaksanakan salat malam, salatul tarawih, sampai selesai bersama imam, maka seakan-akan dia melaksanakan salat semalam penuh. Namun di sana ada orang-orang yang acuh tak acuh terhadap masalah. Ada orang-orang yang tidak memberikan perhatian. Bahkan mereka lebih senang untuk duduk, ngobrol, nongkrong, berbicara ke sana kemari yang tidak ada faedahnya, ketimbang mereka memanfaatkan kesempatan yang emas ini, yang mungkin tidak akan berulang kembali, yang bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir bagi dia, yang dia tidak akan bisa berdiri lagi bersama imam mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran dibacakan. Di mana hati? Di mana upaya kita untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian adanya? Kita lebih senang untuk menghabiskan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk duduk, berbicara, ngobrol, majelis dan yang lainnya yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya, ketimbang kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Kaum muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala, selain qiyamul lail, selain salatul tarawih, amalan yang paling utama yang harus kita perhatikan agar kita termasuk orang-orang yang meraih keberuntungan, yang tidak lepas Ramadan kemudian kita tidak diampuni dosa-dosa kita, adalah kita berusaha di bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan tilawah. Betapa tidak, bulan ini merupakan bulan di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran pertama kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Azza wa Jalla katakan pada bulan Ramadan Allah turunkan pertama kali Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk. Maka jadikan bulan ini amalan yang paling utama setelah puasa Ramadan, selain qiyamul lail, selain salatul tarawih, adalah jadikan bulan ini sebagai bulan tilawah, bulan untuk kita membaca Al-Quran. Hendaknya kita memiliki target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Berapa kali harus targetkan pada bulan ini? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, menghabiskan waktu kita yang tidak ada faedahnya, kita biarkan dan kita abaikan Al-Quran tanpa dibaca. Baca kita petunjuk kita. Percuma kita mengaku sebagai seorang muslim mukmin, sementara pedoman kita tidak pernah kita baca dan tidak pernah kita buka. Walaupun sekedar di bulan Ramadan, agar kita bisa meraih pahalanya, untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, agar kita termasuk dari kalangan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak keluar dan tidak meninggalkan kita kecuali dosa-dosa kita telah terampuni. Kaum muslimin, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga di antara amalan yang mudah-mudahan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memperbanyak kebaikan-kebaikan kita dengannya. Di bulan suci Ramadan ini, amalan yang paling utama selain kita qiyamul lail, salatul tarawih, selain kita membaca Al-Quran, adalah it'amut ta'am, memberi makan, bersedekah. Kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Yang Nabi SAW kata, Anas bin Malik radhiyallahu an adalah kana ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, dan akan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Dan amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah it'amut ta'am, sedekah. Yang paling utama di bulan ini adalah memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka bagi dia seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, hanya saja tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Kita menginginkan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak datang dengan sendirinya. Kita menginginkan pahala, pahala itu tidak datang dengan sendirinya. Ada upaya, ada sebab yang harus kita lakukan. Dan di antara sebab terbaik, kesempatan emas yang bisa kita lakukan pada bulan ini adalah memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa. Kalaulah banyak orang-orang yang berdagang, berniaga untuk dunia mereka, memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meraup keuntungan dunia, maka kenapa kita tidak berusaha untuk berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita memberikan makan orang-orang berpuasa tanpa pamrih, tanpa harus mendapatkan imbalan, karena kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mahal? Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang perniagaan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwasanya barang perniagaan Allah adalah surga. Kapan kita memulai, kita motivasi diri kita untuk bersegera berniaga dengan Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan kita harus berhenti untuk berpikir sekedar berdagang untuk urusan dunia kita, berniaga untuk urusan dunia kita, mengumpulkan perbendaharaan dunia kita, dan kita lalai dari mengumpulkan perbendaharaan akhirat kita? Semoga di momen bulan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa manfaatkan kesempatan ini, agar kita bisa meraih pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kita keluar dari Ramadan, berpisah dengan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah terampuni. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan setelah ibadah puasa, selain yang disebutkan 3 poin pertama tadi, adalah luzumul masajid. Kita tetap berada, berdiam diri di dalam masjid. Dan yang paling utama adalah i'tikaf. Melakukan i'tikaf merupakan amalan yang paling utama dan merupakan sebab di antara sebab-sebab pengampunan dosa untuk kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Karena orang yang beriktikaf, dia menghabiskan, mengosongkan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan hiruk-pikuk dunia. Kemudian dia akan keluar nanti selepas Ramadan seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya, tanpa membawa dosa. Maka hendaknya kita berazam, memiliki tekad untuk melakukan i'tikaf.
berdiam diri dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, terutama di 10 hari terakhir, agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Iktikaf enggak mesti harus disediakan tempatnya oleh panitia, harus ada panitia dan seterusnya. Antum bisa iktikaf ketika antum waktunya untuk makan, antum bisa keluar untuk mencari makan, kemudian kembali ke masjid tanpa membebani orang lain atau tanpa harus diurus oleh orang lain. Kita berupaya semaksimal mungkin agar mendapatkan dan bisa meraih keutamaan dalam melaksanakan ibadah yang agung ini. Karena dengannya kita akan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa memiliki semangat untuk memanfaatkan segala kesempatan, semua kesempatan, dan tidak menyia-nyiakannya untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas al-haq, di atas petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagaimana kita menjalankan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk dan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas petunjuk tersebut dan diwafatkan di atasnya dalam keadaan husnul khatimah. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.